Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam Al-Quran dikatakan inna minallah Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah adalah Islam. Berarti dalam hal ini ada suatu keunggulan. Kira-kira apa keunggulan daripada agama Islam ini dengan dibandingkan dengan agama lainnya dalam aplikasi kita? Terima kasih. Islam sebagai agama yang terakhir, dia itu agama yang lengkap dan melengkapi. Keunggulan Islam itu yang pertama dari segi akidah, dari segi teologi. Islam itu agama tauhid. Tuhan itu satu. Ya. Maka agama-agama yang lain tidaklah sampai pada level tauhid yang seperti itu, sehingga ketuhanan mereka bisa dipertanyakan. Kalau dalam agama yang lain bisa sesama Tuhan berkelahi, jauh lucu itu. Ada Tuhan yang memiliki anak, padahal secara akal mustahil. Yang Tuhan itu tidak memerlukan apapun, tapi segala sesuatu memerlukan Tuhan. Kalau Tuhan punya anak, berarti dia memerlukan sesuatu, yaitu anak. Begitu dia memerlukan sesuatu, maka batallah dia menjadi Tuhan. Yang kedua, kelebihan ajaran Islam itu pada ruang lingkup ajarannya. Kalau agama-agama lain rata-rata berisi doa dan mantra. Paling tinggi berisi etika seperti agama Nasrani. Sementara Islam itu meliputi segala sesuatu. Contoh, ada nggak sistem ekonomi Islam? Ada, bukunya banyak itu. Coba tunjukkan ke saya. Ada nggak buku yang menulis sistem ekonomi Kristen, sistem ekonomi Buddha? Ada nggak kita jumpai? Nggak ada. Salah agama itu, bukan. Sebab agama itu tidak menyentuh hal-hal seperti itu. Dia lebih banyak menyentuh masalah moral, etika, dan lain sebagainya. Ada nggak kita jumpai di dunia ini sistem perbankan Islam, Islamic banking? Ada nggak? Ada nggak agama lain yang bicara tentang bank? Nggak ada. Sebab ajaran yang sampai kepada sistem-sistem seperti itu hanya ajaran Islam. Kan lucu itu. Di Oxford, di Inggris, itu justru salah satu jurusan favorit itu adalah ekonomi Islam, Islamic economy. Kenapa tidak mereka kembangkan Christian ekonomi atau yang lain-lain? Kenapa tidak itu? Sebab ajarannya tidak meliputi hal-hal yang sampai kepada aspek tersebut. Maka tidak ada itu fakultas ekonomi Kristen, tidak ada. Sebab ajarannya tidak sampai ke situ. Dia lebih banyak bicara tentang moral. Dia banyak bicara tentang budi. Dia banyak berbicara tentang hal-hal yang sifatnya spiritualitas. Tapi Islam tidak, dia bicara tentang aspek-aspek yang sangat luas. Karena dia meliputi segala sesuatu. Yang ketiga, kelebihan dari ajaran Islam itu, kitab sucinya itu tetap menggunakan bahasa aslinya, dan kitab suci itu menjadi bahasa persatuan bagi seluruh penganutnya. Agama lain tidak ada itu. Bible, bahasa aslinya apa itu? Mungkin Ibrani, mungkin Suryani, kan itu kan. Tapi ada nggak Bible yang bahasa Suryani, yang bahasa Ibrani sekarang? Tidak ada. Sudah terjemahkan ke dalam bahasa Latin, diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang lain. Sehingga ada Bible dalam bahasa Jawa, Bible dalam bahasa Batak, bahkan ada Bible sekarang dalam bahasa Minang, gitu. Ketika Bible dibacakan dalam bahasa Inggris, apakah seluruh orang di dunia ini bisa merasakan kehebatan dari kitab suci itu? Enggak.
Orang yang tidak ngerti bahasa Inggris ya tidak paham, karena dia punya bahasa lain di kitab sucinya. Sementara Islam tidak. Islam itu sejak zaman Rasul sampai sekarang yang Quran itu tetap bahasa Arab. Saya pergi ke Prancis, saya dengar orang baca Quran sama dengan saya baca Quran. Oh, sejuk hati saya. Saya pergi ke Belanda, sama juga. Saya pergi ke Cina, begitu juga gitu kan. Kita ke Thailand, sama. Ada kesatuan dari kitab suci. Maka ada yang menyatakan peradaban itu bisa maju karena bahasa. Kalau bahasa sudah hilang, peradaban pun akan hilang. Begitu juga ajaran agama. Ajaran agama itu bisa abadi karena bahasa agama itu satu. Kalau bahasa agama sudah macam-macam, udah hilang pula bahasa aslinya, maka akan hilanglah keaslian sebuah agama tadi. Jadi bahasa aslinya pun kita udah nggak tahu lagi itu. Kalau dibikin dalam bahasa Latin bukan bahasa asli dari Bible itu. Jadi dari ketauhidannya begitu, dari ruang lingkupnya begitu, dari kitab sucinya begitu, dan dari isi kitab suci tadi. Al-Quran itu bicara masa lalu, dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Al-Quran bicara masa kini, dan itu terbukti. Al-Quran bicara masa depan, dan itu juga pasti terjadi. Orang sudah mencari itu. Apa ramalan Quran dulu itu terjadi hari ini. Yang berikutnya, tidak ada satu kitab suci pun di dunia ini yang memberikan kebebasan kepada akal melebihi Al-Quran. Tidak ada itu. Ayat-ayat tentang sholat itu 84 ayat lebih diulang-ulang. Tapi ayat tentang berpikir, merenung itu diulang-ulang sampai 840 ayat lebih. Jadi ayat yang menyuruh kita berpikir, merenung, mentelaah itu 10 kali lebih banyak dari ayat yang menyuruh kita sholat dan selain-lain. Tidak ada itu gitu. Maka kitab suci yang lain tidak bisa diakali. Kalau diakali justru akan nampak kelemahannya. Kalau Al-Quran tidak, semakin kita gunakan akal akan semakin nampak bahwa Al-Quran itu memang kitab suci untuk orang yang berakal. Ad-din lil aqladinan liman la aqlalah. Agama itu untuk orang berakal, tidak perlu agama bagi orang yang tidak punya akal. Dan sebagainya lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.